Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Gulam Purnama Yendri dengan NIM 22074011. Kali ini saya akan melakukan observasi di bengkel alat berat dan mengidentifikasi komponen-komponen alat berat, yaitu alat berat crawler ekskavator. Karena alat berat yang ekskavator yang besar tidak bisa dijangkau karena sedang terkena banjir. Halo. Setelah di sini saya akan menyebutkan komponen-komponen mini ekskavator. Ekskavator terdiri dari dua bagian, yaitu bagian atas disebut dengan upper structure dan bagian bawah disebut dengan undercarriage. Kedua komponen ini dipisahkan oleh swing gear yang terletak di tengah-tengahnya. Kemudian pada upper structure kita mempunyai komponen, yaitu yang pertama track shoe. Track shoe ini untuk sebagai pengganti ban dalam ekskavator. Kemudian setelah track shoe kita dapat track frame, yaitu yang ini. Kemudian idler. Lalu terdapat di sini carry roller, kemudian kemudian sprocket. Di dalam sini terdapat final drive untuk menjalankan ekskavator. Kemudian setelah di bagian undercarriage kita beralih ke upper structure, yaitu bagian kabin, tempat duduk operator, tempat pengendalian ekskavator. Lalu di sini terdapat boom dan boom silinder. Kemudian ada arm dan arm silinder. Ini buat nanya gitu. Ini yang dinamakan arm silinder untuk menggerakkan arm in dan arm out. Kemudian ini dinamakan bucket silinder untuk menggerakkan bucket on dan bucket out. Sekian saja identifikasi saya tentang crawler ekskavator ini. Kemudian kita beralih ke alat berat selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, kita akan lanjut ke alat berat yang berikutnya, yaitu kompaktor. Kompaktor jenis ini adalah kompaktor double drum. Itu dimana bisa kita lihat ada drum di depan dan belakang. Biasanya ekskavator ini digunakan untuk pemadatan aspal, sehingga kedua drumnya sehingga perataannya bisa sempurna ketika kompaktor berjalan. Kompaktor ini juga dilengkapi dengan vibration motor di bagian kedua drumnya agar perataan aspal bisa merata sesuai dengan kehendak operator. Komponennya itu ada drum di bagian depan dan belakang. Di dalam ini ada vibration motor, ada komponennya, yaitu kemudian pada kompaktor jenis ini terdapat mesin di bagian depan. Bisa kita buka. Terdapat mesinnya di bagian depan. Kemudian ada
kabin operator, dan tuas-tuas penggerak untuk menggerakkan kompaktor ini. Nah, pada kompaktor ini bagian bagian depannya dan tempat pengemudi operator dipisahkan oleh sebuah Excel. Jika bagian depannya berbelok ke kanan, maka operatornya bisa diam, dan juga sebaliknya karena dia dibentuk terpisah. Sekian untuk kompaktor. Kita lanjut ke alat berat yang selanjutnya. Baik, kita masuk ke alat berat yang berikutnya, yaitu motor grader. Dimana ini namanya motor grader. Dimana fungsi motor grader ini untuk perataan jalan, finishing jalan maupun pembukaan jalan. Komponen pada motor grader ini yaitu yang pertama blade lift cylinder, untuk mengangkat bagian circle ini ke atas supaya bisa menyesuaikan perataan jalan. Kemudian malboard, kemudian drawbar untuk memiringkan bagian circle ini ke samping untuk penyipisan jalan atau bukit. Kemudian ada blade ini untuk meratakan tanah. Kemudian di sini ada circle untuk memutar blade ini. Kemudian ada malboard ini untuk memajukan blade ke kiri atau ke kanan sesuai perintah operator. Kemudian selanjutnya ada repair. Repair ini untuk menjemburkan tanah sebelum dilakukan perataan. Lalu ada headlamp untuk lampu penerangan. Kemudian tempat operator bekerja ada kabin. Kemudian di sini ada well drive dan rel axle, tempat penggerak pada motor grader. Pada motor grader ini bagian tengah dari sirkuit LED ke depan disebut dengan blade brace. Kemudian dari tengah ke belakang disebut dengan wheel brace, di mana wheel brace itu memiliki berat sekitar 70% dan blade brace memiliki berat sekitar 30%. Kemudian lagi untuk menyemburkan tanah juga ada repair di bagian belakang, tapi di sini tidak ada. Baiklah, sampai situ saja identifikasi alat berat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ngajarin nih kok kan ini mas.
Jauh. Ampun. Ayo, Bang Kuat.